Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap semangat belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang volume benda putar, yaitu masih berkelanjutan dari yang pertama volume benda putar mengelilingi sumbu X, kemudian di video sebelumnya ada volume benda putar mengelilingi sumbu Y, dan yang terakhir yaitu volume benda putar antara dua kurva. Jadi kalau antara dua kurva ini sama ya, ada yang mengelilingi sumbu X maupun ada yang mengelilingi sumbu Y. Karena dua kurva, jadi di sini kurva yang mengelilingi sumbu X jadi ada dua, yaitu ada Y1 dan ada Y2, atau bisa memakai di sini GX, di sini Fx. Jadi intinya fungsinya atau kurvanya ada dua gitu ya. Kemudian kalau mengelilingi sumbu Y artinya sama, di sini berarti ada kurva yang pertama yaitu X1 dan kurva yang kedua yaitu X2, dan batasnya sama ya, dari A sampai B, dari A sampai B gitu ya. Jadi kita akan mencari daerah yang diarsir. Oke, untuk rumus yang pertama, volume benda putar antara dua kurva yang mengelilingi sumbu X ya. Untuk rumusnya yaitu yang pertama sama, di sini volume sama dengan Pi integral dari A sampai B, kemudian Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat gitu ya. Nah, dx, jadi nanti Y-nya ini Y2 dikurang Y1 ya, yang besar dikurang yang kecil ya, sama dx. Kemudian atau di sini misalkan diketahui di soalnya nanti diketahui bukan Y sama dengan X kuadrat plus 5, bukan seperti itu, tapi GX sama dengan 5X plus 2. Jadi sama aja ya, maupun GX, Fx ataupun Y1 sama Y2 begitu. Jadi intinya sama. Kalau misalkan kalian pusing, bisa pas di soalnya diganti Fx-nya diganti dengan Y1, kemudian Gx-nya diganti dengan Y2. Gitu ya. Kemudian untuk yang volume benda putar antara dua kurva yang mengelilingi sumbu Y, jadi rumusnya mirip-mirip ya, cuma diganti aja. Karena di sini mengelilingi sumbu X, maka rumusnya Y sama. Di sini Y-nya. Terus kalau di sini mengelilingi sumbu Y, maka di sini X. Untuk selebihnya sama. Bedanya kalau dan ininya, kalau di sini mengelilingi sumbu X maka dx, kalau mengelilingi sumbu Y maka dy gitu ya. Untuk ininya sama-sama kuadrat dan sama-sama dikurangin. Oke, lanjut aja langsung ke contoh soal biar lebih mudah dipahamin. Oke, contoh soal, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 6 diputar dengan sumbu X sebagai sumbu putar. Jadi soalnya hanya tersedia seperti ini ya, tanpa ada gambarnya ya. Kemudian kalau digambarkan maka akan terbentuk gambarnya seperti ini. Nah, ini si kurvanya, ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian garis ini adalah garis Y sama dengan X plus 6. Nah, kalau dari soal ini belum diketahui batasnya ya. Jadi untuk mengerjakannya, langkah pertama kita mencari si batas terlebih dahulu. Oke, cara mencari batas adalah, nih rumusnya. Ini untuk mencari batasnya ya. Mencari batasnya yaitu Y sama Y1 sama dengan Y2. Nah, ini Y1, ini Y2. Dibalik juga nggak masalah sih ya, karena kan sama. Jadi boleh Y2 sama dengan Y1. Oke, kita pakai yang Y1 sama dengan Y2. Kita masukin Y1-nya sama dengan X kuadrat, kemudian Y2-nya sama dengan X plus 6. Seperti ini ya. Oke, kemudian yang di sini, ini kita pindah ruaskan ke sana, berarti menjadi X kuadrat min X, karena di sini plus X jadinya min X, kemudian plus 6 pindah ruas jadi min 6, kemudian sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita faktorkan untuk mencari si X-nya. Cara memfaktorkannya masih ingat pastinya ya. Yang pertama kita lingkarin dulu konstantanya yaitu min 6. Faktor dari min 6, kita ambil ini. Faktor dari min 6 yaitu min 3 dan 2. Min 3 kali 2 itu min 6. Nah, kalau dikalikan hasilnya min 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, pas banget ya. Min 3 kali 2 itu sama dengan min 6 dan dijumlahkan sama dengan min 1. Min 3 plus 2 kan sama dengan min 1. Oke, berarti benar. Kita ambil berarti X min 3 dan X plus 1. X plus 2. Sampai sini paham ya? Kemudian masing-masingnya kita keluarkan.
X min 3, X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Pindah ruas ya, dari min jadi plus. Kemudian X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2, pindah ruas. Oke, berikutnya. Setelah ketemu batasnya, kita akan langsung masukkan ke rumusnya. Ini kan mengelilingi sumbu X ya. Kalau mengelilingi sumbu X berarti menggunakan rumus yang sumbu X. Itu rumus volumenya sama dengan P integral dari A sampai B, Y2 kuadrat min Y1 kuadrat dx. Sampai sini mengerti ya, ini rumusnya ya. Kemudian kita masukin, berarti tadi batasnya dari yang terkecil, yaitu min 2, batasnya min 2 ya, dan 3. Berarti batasnya V sama dengan P-nya tetap integral dari min 2 sampai 3, kemudian Y2 kuadrat. Nah, Y2-nya yang mana? Nih, ini kan kita anggap sebagai Y1, ini kita anggap sebagai Y2. Berarti Y2-nya yaitu X plus 6. Oke, berarti di sini kita tulis X plus 6 kuadrat. Sampai sini paham ya? Kemudian dikurangin Y1-nya yaitu X kuadrat. X kuadrat dikuadratkan. dx. Sampai sini paham ya? Setelah itu kita jabarkan terlebih dahulu atau kita kuadratkan masing-masingnya terlebih dahulu biar lebih mudah untuk diintegralkan. P-nya tetap integral dari min 2 sampai 3. Kita jabarkan yang ini. X kuadrat dikalikan semua, rumusnya masih ingat ya caranya ya, cara cepatnya ya. 12X plus 36 min X pangkat 4. Nah, dx. Sampai sini paham ya? Oke, setelah diintegral berikutnya kita integralkan terlebih dahulu ya setelah dijabarkan. Biar lebih enak kita urutin deh dari pangkat yang terbesar, yaitu X pangkat 4-nya ditaruh di depan. Jadi P tetap integral min 2 sampai 3, kemudian min X pangkat 4 plus X kuadrat plus 12X min 36 dx. Sampai sini mengerti ya? Kemudian kita maju biar lebih panjang ya. Sini sama dengan P diintegralkan berarti diperoleh min 1/5 X pangkat 5 plus 1/3 X pangkat 3 plus 12/2 X pangkat 2 min 36 X. Batasnya dari min 2 sampai 3. Nah, ini 12/2 bisa ditulis menjadi 6. Kemudian kita substitusikan dari batas yang besar dikurangin batas yang terkecil. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu. Ini P-nya tetap di depan ya. P-nya tetap di depan. Kita masukin terlebih dahulu yang 3. Jadi min 1/5 3 pangkat 5 plus 1/3 3 pangkat 3 plus 6 dikali 3 pangkat 2 min 36 dikali 3. Sampai sini paham ya? Dikurangin yang batasnya 2. Jadi min 1/5 min 2 pangkat 5 plus 1/3 min 2 pangkat 3 plus 6 dikali min 2 pangkat 2 min 36. Kok ini min ya? Sorry, 36-nya plus. Jadi ini plus gitu ya. Jadi plus 36 dikali min 2. Sampai sini paham ya? Jadi seperti ini. Yang di sini disubstitusikan batasnya. Jadi X-nya diganti 3 semuanya. Kemudian yang di bawah X-nya diganti dengan min 2 semuanya. Oke, 3 pangkat 5 yaitu 243. 3 pangkat 3 9. 27. 3 pangkat 2 9. Kemudian ini mana nih? Oke.
2 pangkat 5, ini min 2 pangkat 5. Min kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya min ya. Jadi min 32. Ini juga min 8. Kalau ini min pangkatnya genap berarti plus, jadi 4. Paham sampai sini ya? Oke, jadi sama dengan pi. Nih, dikalikan berarti 243 dikalikan min 1/5. Jadi min 243 per 5. Sampai sini paham ya? Kemudian ini 27 dibagi 3. Bisa kan? Berapa? 9. Jadi hasilnya tambah 9 ditambah 9 kali 6 yaitu 54 ditambah 36 kali 3 itu 108. Ini dikurangin yang di bawah ini berarti min 32 dikali min 1/5 jadi plus ya. 32 per 5. Kemudian ini min 8 sama min 1/3 min 8 per 3. Sampai sini paham ya. Kemudian di 4 kali 6 plus 24. 36 kali min 2 yaitu min 72. Sampai sini paham ya. Harus teliti dan pelan-pelan ngitungnya biar gak nyelip. Nah, si ininya, ini kan nggak pecahan nih, ini bisa kita jumlahkan. Maka dijumlahkan hasilnya 171. Kemudian kalau ini dikurangin min 72 tambah 24 yaitu hasilnya min 48. Kalau sudah kita keluarkan semua biar mudah. Pi-nya tetap di depan. Terus min 243 per 5. Nih kita sandingkan dengan 5. Tapi kan di sini ada min ya. Min. Oke deh, biar lebih mudah kita keluarkan semua terlebih dahulu. Plus 171. Kemudian ini dikali min. Jadi menjadi min 32 per 5. Jadi plus 8 per 3. Jadi plus ya kan. Plus 48. Oke, jadi yang ini bisa dijumlahkan dengan ini ya. Ini dengan ini bisa dijumlahkan ya, yaitu hasilnya 219, Pi-nya tetap 219, kemudian ini sama ini bisa diiniin ya karena min, jadinya min ya. Tapi dijumlahkan jadi 275 per 5 ditambah, nah 8 per 3 ini kita jadikan pecahan campuran, maka hasilnya menjadi 2 per 3 ya, biar lebih mudah. Jadi 2 per 3, sampai sini paham ya. Ini dibagi ini maka hasilnya 55. Jadi 219 dikurang 55 ditambah 22 per 3. Ini Pi-nya di depan, sorry ketinggalan. Pi sama dengan di sininya. Ini dikurangkan 164 ditambah 22 per 3. Maka hasilnya, ini langsung aja jumlahin. 2 tambah 4, jadi kan 6 ya. 166, pecahnya masuk ke depan. 2 per 3, Pi satuan volume. Oke, lumayan panjang ya untuk contoh soalnya. Dan ini harus teliti, kalau nggak teliti bisa salah. Oh ya, untuk satuan volume maupun satuan luas, jadi hasilnya itu meskipun hasil hitungnya negatif, tapi nanti hasil akhirnya tetap positif ya. Karena nggak mungkin dong luasnya negatif, gitu kan, pasti selalu positif. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan ataupun nggak jelas, ataupun ada salah-salah tulis, silakan koreksi ya. Terima kasih.